Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam ibadah kategorikal kaum ibu GPPS Jemaat Sawahan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dalamnya kasih-Mu
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur sore hari ini kami boleh kembali lagi beribadah. Kami sudah memuji, mempermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, layakkanlah seluruh kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh bisa melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kisah Allah menghukum Sodom dan Gomora, apa yang ada dalam anggapan kita? Kenapa sih Allah kok menghukum Sodom dan Gomora? Kalau kita menjawab pertanyaan ini, mungkin jawaban kita hampir sama. Apa itu? Karena Sodom dan Gomora sudah begitu banyak melakukan pelanggaran, atau begitu banyaknya dosa yang dilakukan Sodom dan Gomora. Betul ya? Tapi apakah benar seperti itu? Nah, sore hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-20 dan 21, ditambah atau dilanjutkan dengan Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang ke-12 dan 13. Saya bacakan. Pasal 18 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. 21. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. 19 ayat 12 dan 13, Kejadian 19. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Perhatikan, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa mendapatkan jawabannya. Kenapa sih Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan? Betul, banyak dosanya, tetapi tidak hanya itu. Ternyata firman Allah mengatakan, karena banyak keluh kesah orang atas kota itu. Banyak keluh kesah. Ya. Nah, kita harus mengerti apa sih keluh kesah itu? Ya. Keluh kesah itu adalah ungkapan yang keluar dari perasaan susah. Perasaan susah karena menderita, karena beban yang berat, karena kesakitan dan seterusnya. Itu keluh kesah. Jadi keluh kesah adalah ungkapan yang keluar karena perasaan susah. Atau keluh kesah itu adalah segala ucapan yang terlahir karena kesusahan, kepedihan, atau yang melahirkan perasaan susah karena tekanan yang begitu berat. Itu keluh kesah. Nah, orang seringkali sulit untuk membedakan antara berkeluh kesah dengan berdoa. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan ada bedanya. Sangat besar perbedaannya. Sangat mendasar perbedaan antara keluh kesah dengan berdoa. Kalau doa itu adalah permohonan.
Bisa berupa harapan, bisa berupa permintaan, bisa berupa pujian kepada Tuhan. Beda. Betul ya? Nah, saya berikan contoh biar lebih jelas. Antara keluh kesah dengan doa. Ada seorang ibu ini, ya. Masalahnya sama, ya. Tapi yang satu dalam bentuk berkeluh kesah, yang satu dalam bentuk doa, ya. Yang berkeluh kesah begini. Tuhan, anakku itu loh Tuhan, bandelnya minta ampun, nakalnya minta ampun, sulit untuk dinasihati. Sudah dinasihati berulang kali, tetap saja seperti itu. Nakalnya bertambah-tambah. Aduh Tuhan, kalau sudah begini, sudah, wes terserah Tuhan, terserah awakmu lah Tuhan. Wes, apa no terserah anakku. Itu berkeluh kesah. Memang kelihatannya seperti berdoa, tapi bukan berdoa, tapi berkeluh kesah. Nah, yang berdoa berbeda, sama materinya, sama masalahnya. Tuhan, aku tahu anakku itu nakalnya minta ampun. Aku tahu Tuhan, kalau dinasihati itu sulitnya minta ampun, suka melawan. Tapi aku percaya melalui kuasa-Mu Tuhan, Engkau bisa mengubahkan anakku menjadi anak yang baik. Itu berdoa. Berbeda kan? Berbeda. Antara keluh kesah dan berdoa berbeda. Keluh kesah dan berdoa berhubungan dengan satu hal yang sama. Apa itu? Mulut. Keluh kesah keluarnya dari mulut. Berdoa keluarnya juga dari mulut. Maka oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati mengeluarkan sesuatu yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai keluh kesah. Kalau keluh kesah bisa mendatangkan hukuman seperti Sodom dan Gomora. Nah, ketika kita mengeluarkan sesuatu dari mulut kita, dari lubang, dari pintu yang sama, keluarkanlah sesuatu yang baik. Kalau itu perkataan yang baik, bukan perkataan yang sia-sia. Bukan perkataan yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kami baru pindah dari Jakarta ke Surabaya, sebelumnya anak kami itu tidak pernah mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok. Nah, suatu kali rumah kami itu ada, di depan kami itu ada kayak kecil. Biasanya orang berlalu lalang itu banyak sekali. Nah, suatu kali kami duduk di teras rumah. Lalu dari ujung gang terdengar ada seorang ibu dan anak sedang bercakap-cakap. Rupanya anaknya ini sedang meminta sesuatu. Begini ceritanya. Anak ini ngomong, ayo toh bu, ayo toh bu. Si ibunya jawab, kok si apa oh? Gitu ya, sambil berjalan mereka, sambil berjalan. Lalu anaknya minta lagi, ayo toh bu. Anaknya merajuk begitu rupa, ayo toh bu. Ibunya ngomong lagi, kok si apa oh? Gitu ya. Rupanya anaknya merajuk lagi. Nah, rupanya sang ibu ini tidak tahan dengan rajukan anaknya. Nah, kok dilala persis ada di depan kami ketika berjalan, anaknya itu minta lagi, ayo toh bu. Ibunya berhenti, ya, sambil melotot lihat anaknya, kok si opo anaknya bedes. Kaget anak saya, loh apa ya bedes itu? Bedes itu monyet sayang, saya bilang begitu. Loh, kok anaknya dibilang bedes? Nah, seringkali kita pun juga terjebak dalam kondisi seperti ini. Ya, suatu kali kalau ada masalah gitu ya, masalah yang mungkin bisa saja kita menganggap itu sulit untuk kita atasi atau hadapi, lalu kemudian kita berkata gini, aduh, mateng aku rek, gini kalau gini rek. Betul pernah? Mati aku rek. Betul begitu? Hati-hati. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang sia-sia. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Tuhan sudah memberikan peringatan, jangan pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan-perkataan yang kotor. Tetapi keluarkanlah perkataan yang apa? Baik. Yang baik dan yang membangun. Agar apa? Orang yang mendengar itu beroleh kasih karunia. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wah, ini tambah ngeri lagi nih ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Artinya begini, jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, karena kalau kita mengeluarkan itu dan terus menggemakannya, kita sendiri yang akan memakan buahnya. Kita yang akan menerima risikonya, kita yang akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu ketika kita berucap dengan perkataan yang negatif, bukan tidak mungkin akan menerima akibatnya yang negatif. Seperti ibu tadi, waduh, ngeri itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jangan-jangan anaknya ketika dikatakan, kok sih tak sih bedes, anaknya kan jadi bedes beneran gimana? Kalau anaknya bedes, ibunya opo? Nah, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dekat mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah perkataan iman yang kami beritakan. Nah, kalau firman itu dekat dengan mulut kita, maka percayalah. Percayalah. Kalau firman itu dekat dengan mulut kita, maka percayalah. Firman itu ketika diperkatakan atau keluar dari mulut kita, pasti akan membawa apa? Kuasa. Oleh sebab itu jangan pernah main-main. Ada dongeng ya, dongeng lama. Ibu-ibu pasti masih ingat ini. Ya. Suatu kali ada seorang ibu punya anak, ya, anaknya ketika beranjak muda dan menjadi dewasa, anaknya mengatakan, "Ibu, aku mau merantau. Ya, aku mau merantau biar aku nanti berhasil, ibu juga nanti enak hidupnya." Dilepaskanlah anaknya ini dengan doa oleh ibunya. Dan betul, anaknya ini kemudian berhasil. Dia dari saudagar yang sangat kaya. Nah, suatu kali melakukan kunjungan bisnis ke kota dekat desanya. Dia turun di pelabuhan, dari kapal yang begitu besar, begitu baik, begitu ya. Nah, ketika turun dari kapal, ada warga yang memperhatikan, ada orang-orang yang memperhatikan. Loh, ini kok koyo wong kini yo. Kok seperti orang sini ya, koyo orang kini ki. Diingat-ingat, oh, betul ini anak ini. Tahu kisahnya? Ya. Malin Kundang. Nah, orang yang memperhatikan ini, yang melihat anak yang tadi merantau ini berhasil, lalu dia berlari menuju ke seseorang. Siapa itu? Ibu dari anak ini. "Bu, anakmu berhasil. Dia baru turun dari kapal. Kapalnya indah, kapalnya besar sekali. Cepat ke sana." Wah, ibunya berlari-lari sambil dadanya berdegup dengan sangat kencang. Mungkin karena ikatan batin antara anak dengan ibu ya. Sehingga begitu melihat, oh betul ini anakku. Betul ini anakku. Ibu ini mendekat, lalu kemudian mengatakan, "Malin, engkau berhasil." Tapi kemudian apa respon dari anak ini? Dia bertanya begini, "Ibu, siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau." Kenapa begitu? Karena dia malu sama istrinya, malu sama mertuanya, malu kalau dianggap sebagai anak orang miskin. Wah, ibu ini sakit sekali hatinya, terluka, tersinggung, terluka begitu rupa. Entah sadar, entah tidak sadar, ibu ini kemudian berucap, mengeluarkan kalimat perkataan. Apa yang ibu ini katakan? "Hai Malin,
lebih baik bagimu menjadi batu daripada engkau menjadi manusia. Apa yang terjadi? Menurut kisah itu, menurut cerita itu, yang namanya Malin Kundang ini menjadi batu. Memang ini kisah cerita dongeng, tetapi saya sangat yakin pembuat cerita ini terilhami oleh kalimat firman Tuhan, bahwa firman itu dekat denganmu, yakni di mulutmu. Oleh sebab itu hati-hati. Ibu-ibu jangan pernah mengeluarkan kalimat perkataan yang negatif, yang jelek. Perkatakan perkataan yang baik, yang membangun. Tuhan Yesus pernah berfirman begini dalam Injil Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, ini kata daripada Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan, ya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka terjadi baginya. Percaya, mengeluarkan perkataan iman dari firman itu. Jadi, maka jadilah. Oleh sebab itu, hati-hati di dalam menggunakan perkataan kita. Hati-hati di dalam menggunakan mulut kita. Karena firman itu dekat kepadamu. Tempatnya di mana? Di mulut kita. Ibu-ibu jangan perkatakan perkataan yang negatif. Karena ketika kita memperkatakan itu, menggemakannya, maka kita yang akan memakan buahnya. Kita yang akan memakan buahnya. Pada saat Tuhan memanggil kami untuk kami melayani Tuhan sepenuhnya, ketika kami persiapan untuk pindah dari Tangerang, dari Jakarta ke Surabaya, anak saya yang perempuan, yang kecil berkata begini, ya, nanti kalau pindah ke Surabaya, TV-nya nggak usah dibawa ya. Loh kenapa, Dek? Saya tanya begitu. Apa ya, TV jelek begitu kok ya dibawa, nggak usah ya. Loh kalau nggak dibawa, kamu nonton apa nanti kalau mau lihat TV? TV kami itu unik, Bapak Ibu. Ya, uniknya begini. Wujudnya sih masih lumayan bagus gitu ya. Mereknya merek lama, sangat lama. Mungkin kita sudah tidak kenal itu. Saya sebut saja namanya. GVC. Pernah dengar ya? GVC. Nah, TV ini kalau dilihat kira-kira 2-3 menit begitu ya, tiba-tiba menghilang gambarnya. Gambarnya hilang tapi suaranya tetap terdengar. Jadi seperti mendengarkan radio. Nah, TV ini baru muncul gambarnya ketika apa? Atasnya TV itu, kotaknya itu digedrok ini. Baru kemudian keluarlah gambarnya. Dlang gitu. Jadi kalau sudah hilang gambarnya, hilang gitu, anak saya itu berebut. Aku mas yang mukul mas. Kakaknya bilang, enggak aku dek, gitu. Akhirnya mereka bergantian. Jadi kalau yang satu kakaknya, gitu kelihatan mereka duduk lagi, lihat televisi lagi. Ya kalau kemudian gambarnya hilang lagi, berdiri lagi yang satunya di Google, baru kelihatan lagi. Itu TV-nya. Makanya anak saya malu untuk membawa ke Surabaya. Tapi akhirnya tetap kita bawa, ya karena memang yang kami punya ya itu, gitu ya. Nah, ketika pindah di Surabaya, anak saya bilang, apa ya, TV jelek ini kok dibawa. Dek, kalau mau TV lagi, minta ke siapa ya? Minta ke Bapak. Minta ke Bapak yang di surga. Oh gitu ya? Iya. Oh, anak saya itu luar biasa ya. Dia kemudian masuk ke kamarnya, dia berlutut dan berdoa. Tuhan, katanya ayah, kalau mau beli TV harus minta ke Bapak. Tuhan, beri ayahku uang yang banyak biar bisa beli TV. Nggak usah, baru nggak apa-apa Tuhan. Yang penting pokoknya tidak lebih jelek dari TV-ku yang dulu. Doanya begitu.
Nah, saya mendengar. Saya kemudian masuk ke kamarnya, saya bilang, Dek, kalau doa jangan begitu sayang. Jangan begitu. Nah, terus gimana doanya ya? Doanya begini loh. Tuhan, berkati ayah uang yang banyak, biar bisa beli TV yang baru. Oh gitu ya? Iya. Dia masuk ke kamar lagi, dia berdoa lagi, seperti yang saya ajarkan. Bapak Ibu, kami punya motor. Motor kami itu Suzuki Tornado. Cukup lama, cukup tua. Jadi, karena rumah kami masuk gang kecil, ya, di ujung gang, biasanya itu terdengar suara motor, gitu ya. Kalau sudah gitu, orang saya mendengar, wah ini ayah pulang nih. Dia langsung keluar rumah. Dia keluar rumah, sambil dia berlari, dia menjemput saya, dia berkata begini, ayahku pasti bawa televisi yang baru. Ayahku pasti bawa TV yang baru. Sambil berlari dia ngomong begitu. Ketika dia melihat saya hanya bawa motornya saja, tanpa ada barang di belakang motor, dia balik lagi pulang ke rumah. Ayahku besok pasti bawa TV yang baru. Dan itu terus diucapkan begitu. Saat itu kami sepenuhnya mengandalkan berkat dari Tuhan, karena kami melepaskan semua pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti, hanya melayani Tuhan sebenarnya. Saya lupa, tapi yang pasti tidak sampai 1 bulan, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ketika kami pulang, dan saat itu saya baru saja pulang dari pasar Blauran. Saya masih ingat, tokonya masih ingat. Taruh di belakang. Begitu dengar anak saya bunyi motor saya, anak saya keluar dari rumah sambil berkata, ayahku pasti bawa TV baru, sambil berlari. Apa yang terjadi? Dia melihat saya sudah membawa televisi yang baru. Kalau ibu-ibu tanya dari mana duit kami tidak tahu. Tapi yang jelas itu pasti datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah apa yang keluar dari mulut kita. Tuhan berfirman, ketika kita percaya lalu berkata, apa yang kita katakan jadi, maka terjadilah. Jadi kalau sekarang mungkin di antara ada ibu-ibu yang bergumul dengan permasalahanmu, katakan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan yang negatif. Jangan pernah mengatakan, nggak mungkin ini terjadi. Tapi katakanlah, ini pasti terjadi. Ini pasti jadi. Kalau engkau saat ini dalam keadaan sakit, katakan dengan percaya, aku pasti sembuh. Kalau engkau menghadapi jalan buntu, percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Kalau saat ini engkau ada dalam kondisi berkekurangan, aku percaya Tuhan yang akan memberkati dan memberikan aku berkelimpahan. Jangan pernah memunculkan perkataan yang keluar dari mulut kita sesuatu yang negatif. Perkataan yang penuh iman. Katakanlah perkataan iman, perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Suatu kali ketika saya memimpin doa di Bukit Doa Prigen, suatu kali ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia bilang, Pak, tolong saya dibantu agar usaha kami berjalan. Oke Bu, mari. Usaha ibu apa? Jual beli mobil. Saya berdoa. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan mengatakan ada sesuatu yang perlu dibereskan. Jangan berdoa terlebih dahulu. Tuhan mengatakan begitu melalui roh saya. Lalu kemudian saya tanya, Bu, ada sesuatu yang Ibu belum ceritakan kepada saya. Kira-kira ada masalah apa ya? Oh, enggak Pak, enggak kok. Tapi Tuhan kok ngomong begini? Akhirnya ibu ini membuka perkataan. Jadi usahanya itu
usaha jual beli mobil di daerah, saya sebut saja lah, di daerah Kertajaya sana, sudah tidak mendapatkan pembeli sudah sekian lama, 6 bulan. Nah ternyata menurut kisahnya, ibu ini suatu kali sama suaminya, jadi ibu dan suami ini sama-sama membuka showroom jual beli mobil. Nah usaha suaminya ini yang tidak pernah ada yang membeli mobilnya. Nah suatu kali suami istri ini lagi nonton televisi, lalu tiba-tiba sang ibu ini berkata kepada suaminya, "Pak, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku?" Nah suami ketika mendengar seperti itu, tiba-tiba suaminya marah. "Ngomong apa sih? Kalau ngomong bener apa?" Gitu. "Enggak, Pak. Kalau memang kau sayang sama aku ya sudah. Aku juga sayang kok sama papa." Rupanya sang suami ini enggak cukup berhenti di situ. Suami ini kemudian mengatakan, "Ma, dengarkan omongan saya. Nek aku selingkuh, Ma. Kalau aku selingkuh sama perempuan lain, mulai saat itu, Ma, rungono. Nek aku selingkuh, dengarkan ucapan saya. Mati, Ma, sandang panganku." Itu yang dikatakan oleh sang suami ini kepada ibu ini. Nah, menurut cerita sejak saat itu, usahanya berhenti. Kenapa? Ternyata pada suatu saat, malam-malam, tengah malam, kurang lebih jam 12 jam 1, tiba-tiba handphone suaminya berbunyi. Lalu sang suami menerimanya sambil sembunyi-sembunyi. Ya, saya gitu. Ya. Sang istrinya karena di sebelahnya mendengar, lalu tanya, "Telepon tekan ndi, Pak?" Sang suami menjawab, "Wis turu wae. Iki ana wong sing ape delok mobil. Ada orang yang mau melihat mobil." Menurut logika, jam 12 malam kok ada orang yang mau lihat mobil, apakah mungkin? Ini yang muncul dalam benak istrinya. Lalu kemudian sang suami wis nang omahe, rungokno, dongakno. Biar orangnya jadi beli mobil, kan lumayan laku. Hatinya sang istri ketika ditinggal oleh sang suami mulai nggak enak. Akhirnya sang istri ini begitu suaminya keluar mengeluarkan mobil, si istrinya juga mengikut dari belakang, dia juga mengeluarkan mobil. Tanpa sepengetahuan suaminya, dia ikuti. Sampai akhirnya tiba di daerah Surabaya Timur. Ya, dan berhenti di suatu tempat. Dari jauh istrinya memberhentikan mobilnya dan tidak seberapa jauh dari situ ada penjual tahu tek. Lalu sang istri ini tanya sama yang penjual tahu tek, Pak, rumah yang besar itu rumah apa ya?" Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa jawab dari yang jual tahu tek? Sang penjual tahu tek ini mengatakan begini, "Oh itu toh Bu, itu kan rumah kos putri. Rumah kos putri." Jadi kalau rumah kos putri, kira-kira yang kos di sana siapa? Cewek, perempuan. Dan sejak saat itu, usaha suaminya berhenti. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, berhentilah saat ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Ditambahkan lagi perkataan iman, itu yang dicari oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya saat ini ibu-ibu mengalami sesuatu, kalau toh sampai kepada suatu kekecewaan, jangan pernah ungkapkan kecewaan itu dalam bentuk perkataan yang negatif. Perkatakan perkataan yang baik. Perkatakan perkataan iman. Perkatakan perkataan yang membangun, yang positif. Ketika kita mengembangkan sesuatu yang baik, maka kita akan menerima buah yang baik. Kalau saat ini ada yang sakit, jangan pernah katakan, "Penyakitku ini tidak bisa sembuh." Katakan, "Dalam nama Yesus, penyakitku sembuh." Kalau engkau sedang berusaha dan menghadapi masalah, jalan buntu, dalam nama Yesus, aku percaya usahaku diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kalau saat ini ada masalah untuk anak-anakmu, cucumu, dalam nama Yesus,
Tuhan yang menolong, yang memberkati anakku, cucuku, usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Katakan dengan percaya seperti itu. Karena Tuhan berfirman, ketika kita percaya lalu mengatakannya, itu terjadi, maka hal itu benar-benar akan terjadi. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pada malam hari Tuhan izinkan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, mengekang setiap perkataan kami, jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang negatif ya Tuhan. Tapi biarlah yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang baik, yang positif, yang membangun, yang penuh dengan iman. Sehingga apa yang kami katakan, kami percaya jadi, maka terjadilah ya Tuhan. Tolonglah kami, sehingga kami bisa melakukan sepenuhnya setiap kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Berkati seluruh kaum ibu yang saat ini menyaksikan program ini Tuhan. Berkati semuanya satu persatu. Berikan panjang umur, berikan kesehatan, kekuatan. Berkati dalam setiap keluarga, rumah tangga, hidup nikah, anak cucu menantu diberkati semua oleh Tuhan. Demikian pun kami pada kesempatan juga berdoa bagi GPPS Jemaat Sawahan, GPPS Pusat Surabaya. Tuhan memberkati di setiap program acara ibadah. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, diberkati semuanya oleh Tuhan. Terlebih Bapak Gembala, Bapak Yonatan, Bapak Sewi juga diberkati dan diberikan hikmat kuasa oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Semakin hari Tuhan memberkati bangsa kami, para pemimpin kami di pusat sampai yang ke daerah diberkati oleh Tuhan. Semuanya, para pelaksana pemerintahan diberikan roh takut kepadamu, sehingga semata-mata berjuang melakukan pekerjaan semata-mata untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Berkati provinsi kami Jawa Timur, berkati kota kami Surabaya, berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan kami bisa melakukan ibadah ini secara online. Tuhan berkati yang sudah mempersiapkan semuanya ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan percaya saat ini arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai kita semua sore ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.